Halo, selamat pagi semuanya, para Sobat Transnation. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas beberapa strategi buat menghadapi mungkin yang saat ini masih di rumah, kebingungan buat menghadapi coronavirus yang sedang melanda di seluruh dunia. Bagaimana kita bisa survive dengan keadaan yang seperti ini? Mungkin perkenalan dulu sedikit. Kalau misalnya Transmission itu mungkin ada beberapa yang belum kenal. Kita itu bisa dicek di www.trustvision.com, itu bisa dilihat di sebelah kanan saya. Habis itu juga bisa lihat itu kita punya Instagram di @trustvision, itu bisa cek juga di Instagram yang ada di sini, atau bisa klik di bagian description di bawah konten kita untuk bisa lebih mengenal sebenarnya kita itu apa sih, karena mungkin banyak yang teman-teman belum tahu nih, karena kita mau jarang juga bikin video dan lebih banyak kontennya di Instagram. Jadi kita saat ini kita akan memulai untuk membuat sebuah konten video yang bisa memberikan pengetahuan pada teman-teman, bagi teman-teman yang memerlukan masalah dari sisi keuangan baik itu pribadi maupun bisnis. Oke, kita masuk ke dalam topik hari ini. Kita lihat kalau misalnya secara data yang ada di dunia, mungkin teman-teman juga ada yang mengamati kalau misalnya saat ini jumlah korban yang ada di dunia ini sudah mencapai 16.500 jiwa. Luar biasa. Ini hanya terjadi dalam waktu kurang lebih mungkin 1,5 bulan terakhir. Jadi ya kita cukup berduka dengan keadaan seperti ini. Dari sisi perekonomian juga tidak bisa bergerak, dari seluruh dunia tidak ada yang melakukan transaksi jual beli, ekspor impor, semuanya di close, di lockdown, sehingga kita harus survive dengan keadaan seperti ini. Lalu ada beberapa kerabat saya yang menanyakan kira-kira berapa lama jangka waktu yang harus kita bertahan dengan kondisi seperti ini. Kalau dari prediksi yang menurut saya dengan pengalaman kita, contoh pengalaman paling pertama yang muncul adalah di China, ya, tepatnya di kota Wuhan. Sampai hari ini belum ada ekonomi yang bisa diomong pulih, karena mereka saat ini adalah tahap di mana melakukan recovery dan juga mempertahankan agar tidak ada kenaikan jumlah korban jiwa. Artinya kita ngomong negara kita Indonesia ini baru mulai itu kira-kira mungkin 2-3 minggu terakhir itu start dimulainya di mana korban pertama muncul terutama di Jakarta ini. Jadi kalau memang benar demikian, berarti dalam waktu kurang lebih, estimasinya adalah untuk sampai dengan kita mempertahankan kondisi ada yang sekarang dengan histori yang ada di Wuhan, berarti kita harus bertahan untuk bisa stay dengan di angka stabil itu mungkin kita perlu 2 bulan. Setelah 2 bulan itu berarti kita belum selesai masalahnya. Kita harus menghadapi bagaimana caranya supaya virus ini tuh bisa stop, tidak menyebar dan benar-benar hilang di seluruh dunia. Asumsi misalnya satu negara memang sembuh total dan tidak ada virus yang terjangkit, tidak ada orang yang terjangkit dengan virus ini. Pertanyaannya adalah apakah negara itu tidak perlu bersosialisasi dengan negara lain? Apakah transaksi perdagangannya hanya terjadi dalam satu negara itu tidak mungkin terjadi, karena di seluruh dunia ini sudah ada dan sudah terbentuk namanya sistem perdagangan internasional yang menyebabkan hutang piutang di berbagai negara, dan semua negara berlomba-lomba untuk mengekspor barangnya ke negara lain supaya mendapatkan income tambahan dan mendapatkan penghasilan dari hasil ekspor itu ke dalam negaranya. Jadi kalau memang kita misalnya ngomong China itu mulai recovery dan sudah tidak ada penyebaran duluan, dia pun tidak akan bisa bergerak. Kenapa? Karena dia tidak ada terjadi transaksi penjualan ke negara lain. Dan juga mereka harus melakukan restructuring lagi dari sisi pekerja, dari sisi kegiatan usaha, hasil dari kerugian yang terjadi selama periode terjadinya virus tersebut. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan mengenai gimana kita bisa survive sampai dengan Indonesia ini bisa benar-benar at least tahap pertama adalah tidak ada orang yang terkena virus, dan virus ini sudah benar-benar tidak ada lagi di Indonesia ini. Tahap berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus bertahan untuk sampai gimana ekonomi benar-benar pulih, karena menurut prediksi mungkin
benar-benar pulih ekonomi ini akan memakan waktu kurang lebih sampai dengan setengah tahun. Karena kita berhadapan dengan keadaan dunia global yang kalau dilihat si angkanya adalah negara-negara ini semua itu mempunyai dampak yang signifikan terhadap virus tersebut. Nah, itulah gambaran kira-kira kenapa kita harus memikirkan strategi ini, karena kita ini bukan ngomong hidup untuk hari ini dan besok, tapi kita ngomong hidup untuk sampai mungkin setengah tahun ke depan, kira-kira harus seperti apa. Oke, kita gambarkan dalam sebuah gambar. Jadi kayak saya akan membuat sebuah ilustrasi. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Anggaplah kita ada yang tadi saya cerita soal masalah recovery ekonomi. Jadi kita punya sebuah kotak di sini, lalu di sini ada kotak lagi. Oke. Anggaplah kotak ini kita tulis dengan ini, misalnya negara A, recovery, dan asumsi 1 bulan. Oke. Lalu di sisi lain ini ada negara B. Ini baru mulai terkena dampak. Oke. Kita buat sebuah asumsi di sini. Asumsi negara A melakukan ekspor ke negara B sebesar, kita asumsikan ngomong 1 miliar US dollar per bulan. Artinya ini kita ngomong dalam kondisi normal, Oke. Artinya pada saat kondisi negara A terkena dampak dari pandemi, maka sejumlah nilai ekspor hilang dari pendapatan negara. Oke. Hasilnya saya dampaknya. Pertama, negara tidak bisa membayar hutang negara yang masih harus dibayar. Lalu dampak kedua, perusahaan yang seharusnya mendapatkan, kita zoom out dulu. Penghasilan tidak dapat membayar biaya operasionalnya. Dampak ketiga, banyaknya terjadi PHK dan pengangguran. Jadi kira-kira dampak yang akan terjadi adalah seperti ini. Jadi dampak ini pun akan berlaku sama dengan negara B. Dan berapa lama waktunya ini akan terjadi, kurang lebih yang saya bilang tadi adalah kira-kira 6 bulan sampai benar-benar semua negara itu recovery. Itu adalah estimasi, menurut saya estimasi terbaik. Jadi belum tentu 6 bulan itu kita bisa selesai. Kenapa? Karena bentuk virusnya ini cukup unik. Kita tuh tidak bisa mendeteksi baik itu
virus ini terjadi pada siapa, karena dengan kondisi orang yang sehat ini virus ini tidak akan terlihat. Jadi makanya saya sarankan juga kepada teman-teman yang nonton video ini sebisa mungkin mengurangi keluar rumah kalau memang tidak penting, karena itu membantu terjadinya penyebaran virus, karena kita tidak tahu pada saat kita dalam keadaan sehat ternyata kita sudah ada terjangkit virus tersebut dan kita bisa menularkan kepada orang yang mungkin kondisi badannya kurang sehat dan menyebabkan orang tersebut meninggal. Jadi kalau memang kita mau segera cepat recovery dari keadaan ini, sebisa mungkin teman-teman yang nonton video ini pastikan tidak melakukan kegiatan aktivitas yang berkontak dengan orang lain untuk sementara waktu sampai dengan keadaan lebih membaik. Saya tahu, mungkin buat teman-teman yang terutama pebisnis melihat kondisi seperti ini tidak enak dan pengen selalu bekerja. Saya pun juga sebagai orang yang punya bisnis, saya juga mau bekerja. Tapi bayangkan kalau misalnya kalian ternyata harus, kita ngomong pahitnya adalah harus terinfeksi virus ini dan akhirnya kalian menderita dan harus meninggal dengan keadaan yang sekarang ini, berarti kalian malah tidak bisa menghasilkan apa-apa di masa mendatang, termasuk adalah karyawan yang kalian punya. Maka saat ini saya pun sudah menerapkan kebijakan work from home untuk semua karyawan saya, supaya apa? Supaya mereka tetap bisa bekerja dengan efisien. Karena semua kita sudah menggunakan teknologi online, jadi kita bisa berkomunikasi via Google, menggunakan teknologi dengan via WhatsApp. Jadi menurut saya dengan keadaan seperti itu masih cukup kita untuk beraktivitas. Lagi pula kita pun beraktivitas, lawan transaksi kita juga tidak ada yang beraktivitas. Artinya kita ngomong customer kita maupun vendor kita tidak ada yang melakukan kegiatan juga, mereka membatasi kegiatan dengan kita. Nggak akan ada terjadi tuh kontrak-kontrak yang sifatnya masif kita ngomong ya, karena mereka juga tidak akan bisa melakukan kegiatan dengan keadaan seperti ini. Semua event dibatalkan, semua penerbangan tidak ada, travel semua juga stop karena tidak ada orang yang mau saling berkontak dan mau melakukan kegiatan yang ada dalam satu ruangan secara bersama-sama. Jadi itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita masuk ke berikutnya, masalah strategi. Oke. Strategi yang harus kalian sadarkan. Jadi sekarang ini saya reset dulu. Jadi strategi yang harus kalian lakukan untuk kondisi sekarang. Di beberapa tips kita pertama ngomong masalah untuk pebisnis dulu ya. Yang pertama adalah yang pasti harus yang dilakukan namanya penghematan biaya. Oke, gimana cara penghematan biaya? Nah, penghematan biaya ini kita lihat coba pertama adalah biaya operasional yang biasanya kita keluarkan harusnya bisa berkurang, terutama mungkin biaya transport, terus juga mungkin biaya untuk travel, itu kan biasanya kita mungkin cukup banyak. Itu pasti berkurang otomatis karena kita tidak ada kegiatan. Ini coba di review kira-kira berapa jumlah penghematan yang bisa kita lakukan dalam waktu kondisi seperti ini. Oke. Lalu kedua, biaya-biaya sifatnya mengendap, artinya istilahnya yang memang sifatnya tetap dan harus dibayarkan tapi bisa kita hemat. Contoh misalnya kita mempunyai sebuah tempat ruko, atau kita mungkin juga punya tempat yang sifatnya mungkin ada di gedung kantoran, itu mungkin harusnya berkurang karena satu, harusnya instruksi untuk melakukan pekerjaan dari rumah itu sudah dilakukan untuk beberapa usaha, dan juga sudah dianjurkan dari pemerintah dan mungkin dari gubernur masing-masing wilayah itu sudah menganjurkan untuk melakukan pekerjaan dari rumah dan tidak ada pekerjaan kantoran, tujuannya untuk mengurangi penyebaran terjadinya virus tersebut. Harusnya biaya seperti listrik dan biaya-biaya keperluan kantor lainnya harusnya juga berkurang. Itu coba bisa dilihat, jadi supaya bisa tahu kira-kira berapa penghematan yang sudah harus bisa dilakukan. Kenapa saya ngomong penghematan biaya ini pertama yang harus kita lakukan? Karena pada saat sekarang ini jumlah pendapatan atau pemasukan dari klien atau customer itu pasti saat ini sangat berkurang, dan juga bahkan mungkin hampir tidak ada karena customer kita juga berhenti beraktivitas dan juga mungkin membatasi uang mereka untuk dibayarkan kepada kita, karena mereka pun juga punya kewajiban untuk harus dibayarkan at least biaya operasional mereka.
Jadi kita harus consider seperti itu. Kita nggak bisa memaksakan customer untuk membayar dengan keadaan seperti ini, karena mereka juga punya pilihan yang harus untuk mempertahankan perusahaannya. Terus berikutnya adalah nomor 2. Nah, ini mungkin kita ngomong negosiasi ke vendor kita. Oke. Negosiasi ke vendor ini tujuannya adalah untuk at least kita bisa melakukan keringanan pembayaran. Misalnya kita dengan cara mencicil, atau misalnya kita dengan cara meminta penundaan sementara waktu. Tapi kita harus memikirkan juga kondisi vendor tersebut, dia juga harus butuh uang untuk membayar operasional dia. Jadi kita at least dengan cash flow yang kita punya sekarang, kita harus bisa menjaga relasi dengan vendor kita, tapi kita juga harus bisa survive dengan keadaan kondisi sekarang untuk membayar biaya operasional kita. Jadi itu coba dikonsider untuk melakukan negosiasi dengan vendor. Lalu ketiga itu kita masalah berikutnya adalah misal kita ada pinjaman ke bank, atau misalnya mungkin perusahaan leasing, atau misalnya financial institution itu minta melakukan negosiasi keringanan pembayaran pinjaman. Nah, ini juga mungkin menjadi salah satu opsi karena instruksi dari pemerintah kepada Bank Indonesia adalah untuk membantu kepada pengusaha agar bisa bertahan dalam menghadapi kondisi pandemik yang ada saat ini. Salah satu instruksi yang dilakukan yang kita udah tahu mungkin juga beberapa hari ini, Bank Indonesia melakukan penurunan suku bunga beberapa basis point. Itu untuk tujuannya adalah untuk menjaga kondisi perusahaan atau pengusaha yang sedang dalam kondisi punya pinjaman kepada bank. Dengan ada penurunan suku bunga, berarti dengan demikian kan bunga pinjaman kepada bank itu otomatis akan berkurang, walaupun biasanya dampaknya tidak secara langsung. Artinya pada saat BI mengumumkan penurunan suku bunga, bank-bank tersebut juga belum tentu langsung menurunkan suku bunga, tapi dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu mereka pasti akan menurunkan, dan artinya kita bisa melakukan negosiasi kepada bank untuk menurunkan suku bunga yang kita punya. Itu satu. Kedua, kita bisa salah satu yang jadi kebijakan pemerintah juga harus melakukan namanya kebijakan, mereka diminta untuk melakukan beberapa kebijakan moneter yang harus membantu para pengusaha agar bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Saya yakin dan percaya bahwa banyak pengusaha mungkin yang dalam keadaan seperti ini panik karena tidak ada uang, karena bisnis tidak berjalan, tidak bisa terjadi penjualan, karena semua orang menahan uangnya ke dalam kantongnya masing-masing, tujuannya untuk bisa survive dengan kondisi virus seperti ini. Jadi itu yang salah satu yang harus dijadikan pertimbangan. Lalu berikutnya adalah bagi yang belum punya fasilitas mungkin bisa melakukan peminjaman fasilitas sementara. Fasilitas pinjaman. Fasilitas pinjaman sementara. Oke, ini bisa dilakukan karena salah satu instruksi dari pemerintah kepada Bank Indonesia adalah mempercepat proses likuiditas pinjaman juga agar bisa diberikan kepada para pengusaha untuk bisa mempertahankan kondisinya saat ini. Jadi ini ya ini salah satu poin yang mungkin bisa dijadikan opsi bagi para pengusaha untuk bisa survive dalam kondisi seperti ini. Jadi coba boleh dinegosiasikan dengan bank yang biasa kalian pakai, coba atau dengan financial institution yang biasa kalian hubungi, coba dilakukan negosiasi untuk melakukan percepatan pinjaman supaya bisa membayar biaya operasional. Poin kelima ini mungkin poin yang cukup baik buat bagi para karyawan dan sudah dilakukan oleh beberapa pengusaha, yaitu adalah pemotongan upah atau gaji atau upah. Oke, ini mungkin secara bisnis itu merupakan strategi. Kalau memang bisnisnya itu sama sekali tidak berjalan, tapi dia harus tetap bisa bertahan dengan keadaan yang ada seperti ini dengan biaya operasional. Karena salah satu biaya yang paling besar komponennya dalam sebuah perusahaan itu adalah gaji atau upah ini. Kita ngomong secara paling kecil, at least itu kita adalah ngomong kalau dengan kondisi perusahaan berjalan normal itu adalah 10% minimum dari revenue itu adalah gaji atau upah. Dan even ada suatu bisnis yang mungkin mencapai 25 atau 30% dari revenue nilai gaji atau upahnya, tergantung jenis bisnisnya. Dengan begitu, salah satu strategi perusahaan untuk survive adalah dia melihat apakah bila revenue-nya itu turun, artinya dia harus memangkas pendapatan gaji atau upah, pemotongan gaji atau upahnya ini. Jadi harus melakukan pemangkasan gaji atau upah ini
karyawan-karyawannya. Ya memang ini kelihatannya tidak fair bagi orang yang bekerja, tapi tujuannya untuk survive. Nanti saya setelah ini akan memberikan tips bagi karyawan-karyawan mungkin atau orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan dengan keadaan seperti ini harus seperti apa, itu setelah tips ya untuk usaha ini. Jadi ini mungkin salah satu strategi dari sisi pengusaha. Lalu berikutnya yang terakhir ini yang paling lain itu udah dilakukan juga adalah pemberhentian dengan memberikan pesangon. Ini beberapa perusahaan udah ada yang melakukan, even di negara lain juga sudah melakukan. Kalau kalian melihat beritanya udah banyak banget PHK yang dilakukan karena yaitu perusahaan tidak bisa membayar pastinya karena tidak ada penghasilan. Bukan perusahaan itu mau sengaja melakukan tindakan ini karena bukan sesuatu yang mereka ingin, karena mereka mau perusahaannya tetap berkembang dan juga mau karyawannya bisa bekerja. Tapi permasalahannya adalah kondisi yang tidak mendukung. Karena kalau misalnya diteruskan pun, dibayar pun, nggak akan ada uangnya. Artinya mungkin dari sisi karyawan juga bisa memahami kondisi seperti itu. Ya. Jadi artinya bukan berarti mereka melakukan ini tuh dengan istilah senang. Ini melakukan itu dengan sangat sudah terpaksa, tidak ada lagi biaya yang bisa dipangkas, dan mereka harus memangkas karyawannya untuk mempertahankan perusahaannya. Mungkin terlihat egois karena mereka mempertahankan perusahaan tapi harus mengorbankan beberapa orang yang harus mereka PHK. Tapi inilah kenyataan yang terjadi di lapangan sana dan di luar sana sudah dilakukan. Jadi buat karyawan-karyawan mungkin terasa pahit untuk menghadapi poin 6 ini. Tapi inilah yang harus kita pertimbangkan dengan kondisi seperti ini. Tidak mungkin sebuah perusahaan akan terus mempertahankan biaya-biaya yang cukup besar untuk bisa survive, sedangkan pendapatan sama sekali tidak ada. Mereka pasti sudah memperhitungkan bagaimana caranya mereka biar bisa tetap survive dalam kondisi seperti ini. Oke. Nextnya adalah kita bahas, ini tadi dari sisi strategi perusahaan yang dilakukan untuk bisa survive. Ada yang mungkin masih bisa cuma sampai tahap 3, artinya atau mungkin tahap 1 pun sudah bisa, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah, sampai tahap 4 kalau masih bisa survive, berarti itu adalah sesuatu yang cukup baik. Yang harus diperhatikan, ini kita hitung projection-nya adalah untuk bertahan selama 6 bulan. Kita nggak ngomong bertahan cuma 1-2 bulan loh, kita ngomong bertahan 6 bulan. Jadi projectionnya buat perusahaan yang saat ini sedang dalam kondisi kritis itu, dan mau mempertahankan perusahaannya itu harus bisa memproyeksikan cash flow-nya selama 6 bulan. Coba kalian nanti bikin cash flow yang simple, at least dengan biaya histori kan kalian bisa tahu, kita tarik ke depan itu berapa sih kira-kira biaya operasional harusnya saya bisa keluarkan dan masih saya bisa tahan untuk sampai bertahan 6 bulan. Yang saya cerita tadi, kondisi ini tidak akan pulih dalam waktu 1-2 bulan. Ini kita ngomong ekonomi akan pulih itu dalam waktu mungkin 6 bulan ke depan. Karena ini adalah global crisis. Kita ngomong ini global, kita ngomong adalah big wave untuk semua kalangan negara dan untuk semua jenis industri. Jadi kita tidak bisa ngomong dalam waktu 1 bulan 2 bulan, habis itu kita bisa balik pulih semua, itu tidak mungkin. Karena kita berhadapan dengan orang lain. Kita tidak hanya sebuah bisnis itu tidak hanya kita bergerak sendiri, kita mau dapat uang kan dari customer kita juga harus membeli supply dari vendor kita. Kalau kita nggak punya vendor, kita nggak bisa jualan. Kalau misalnya kita nggak punya customer, kita juga tidak bisa jualan karena source of fund untuk kita dapat uang adalah dari hasil jualan kita dan juga barang yang kita disuplai dari vendor. Jadi kita harus berpikir sama, bertahan selama 6 bulan itu kira-kira seperti apa. Berikutnya nanti saya akan tunjukkan beberapa tips untuk kayak bagaimana sih kontrol cash flow-nya untuk sampai 6 bulan depan. Berikutnya kita ngomong strategi untuk bertahan jadi karyawan. Yang pertama, nah ini tipenya macam-macam nih, karena karyawan itu ada yang mungkin masih digaji, mungkin juga udah dipotong setengah, atau itu udah mulai nggak ada pekerjaan. Tapi semua itu sama. Jadi kita yang pertama itu pasti adalah mengurangi belanja, istilahnya kalau bahasa kalian hedon, yang tidak perlu. Karena dengan adanya pengurangan ini, kalian pasti bisa menghitung, mungkin kalian sekarang ini kalau dengan ada penghasilan normal, kalian mungkin 50%, apalagi anak milenial
sekarang hampir 70% itu mungkin dipakai buat jajan yang tidak perlu. Misalnya belanja jajanan makanan yang mungkin bukan menjadi makanan pokok, habis itu juga belanja sesuatu yang istilahnya mungkin ya kita ngomong fashion, tapi mungkin saat ini mungkin fashion juga lagi drop karena tidak adanya orang yang mau bekerja untuk membuat baju atau mungkin kosmetik karena pabrik juga kayaknya tutup. Jadi ini bisa dikurangin, kalian bisa menghemat kira-kira ya mungkin 70% tadi kalian pakai buat untuk keperluan yang kita ngomong adalah tersier. Nah, itu kita bisa mengurangi untuk keperluan yang sifatnya jadi premier. Jadi kalian juga bisa mengalihkan kepada stok makanan, terus juga bisa mengalihkan kepada hal-hal yang lebih penting untuk kalian bisa bertahan hidup. Kita ngomong ini bahasanya bertahan selama 2 bulan. Terus tips kedua itu adalah kita harus melakukan, nah, ini kita mungkin beberapa orang nih, untuk orang yang mungkin penghasilannya cukup besar, kita sekarang ini kan zamannya milenial gitu kan. Jadi kalau bisa ngomong penghasilan orang fresh graduate aja di tempat-tempat startup itu mungkin bisa mencapai 7 sampai 10 juta per bulan. Itu sesuatu yang biasa saat ini karena startup itu berani membayar lebih mahal dan mereka adalah orang-orang yang baru lulus dan tidak ada tanggungan ya, which is dengan angka segitu pasti sangat wah lah ya, istilahnya bisa mau dipakai buat DP apartemen juga mungkin bisa, mau dipakai buat DP mobil juga bisa ya, itu whatever yang kalian lakukan. Terus di tahap kedua ini adalah istilahnya kita harus menjaga cash flow selama 6 bulan. Definisi dari cash flow itu apa sih? Kalian coba hitung pendapatan yang kalian masih dapat, artinya ya satu yang saya bilang tadi, satu mungkin adalah orang yang mendapatkan gaji masih penuh. Kedua itu adalah orang yang mendapatkan gaji mungkin 3,5, kalau kita 1/4 atau kita 3/4, atau orang yang mendapatkan gaji masih sudah tidak mendapatkan gaji sama sekali karena sudah di PHK. Mungkin ya hopefully dari PHK itu masih ada dana dari pesangon yang masih bisa dipakai. Dari uang yang masih kalian dapat, kalian coba perhitungkan selama 6 bulan ini kalian tuh masih bisa surplus apa enggak. Okay. Kalau kalian nggak bisa surplus, artinya kalau misalnya ini adalah trik yang lainnya. Kalau tidak surplus, berarti opsinya adalah opsi buruk ya, opsi yang maksudnya tidak harus, sebaiknya dilakukan adalah menggunakan kartu kredit kalau ada, atau pinjaman ke financial institution, ke lembaga keuangan. Oke, ini adalah opsi yang kalau memang tidak, menurut kita ini tidak perlu. Artinya ini adalah opsi yang istilahnya kalau memang kita masih cukup, kita jangan lakukan ini. Memang karena ada fitur-fitur kayak untuk kartu kredit kan bisa belanja online, terus kartu kredit bisa cicilan 12 bulan, bisa cicilan 24 bulan. Tapi kalian ingat ini akan menjadi burden kalian memang untuk survive, tapi ini adalah opsi yang memang harus dipilih kalau memang sudah kepepet karena cash flow-nya tidak ada sama sekali. Jadi sebisa mungkin perhatikan cash flow kalian. Jadi perhatikan dibagi juga cash flow itu terbagi untuk pengeluaran terbagi dua, adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda sama sesuatu yang bisa ditunda. Kalian tuh harus fokuskan kepada sesuatu yang tidak bisa ditunda, artinya itu harus dipenuhi. Jadi itu dulu yang dipenuhi dari cash flow yang kalian punya. Nah, untuk sesuatu yang bisa ditunda, bisa kalian pertimbangkan kapan kalian akan mengeksekusi sesuatu pengeluaran yang itu masih bisa ditunda. Karena dalam keadaan sekarang kita ngomong 6 bulan, kita harus menjaga cash flow tersebut. Nextnya adalah yang pasti bisa saya bilang masalah mengalokasikan dana yang tersisa ke kebutuhan premier. Kita ngomong kebutuhan utama saja ya biar lebih gampang. Nah, kebutuhan utama ini kita harus simpan, artinya dana ini harus kita simpan karena kita perlu untuk memenuhi kebutuhan selama 6 bulan. Jadi coba dipikirkan bagaimana dana yang tersisa itu bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan utama, sebenarnya sembako, terus juga mungkin kebutuhan untuk kayak artinya mungkin ya kalau yang masih punya cicilan ya mungkin cicilan rumah itu mungkin juga kedua sih sebenarnya, tapi ya itu harus dibayar, kalau enggak kan kita akan kena denda gitu kan. Nah, pokoknya kebutuhan yang sifatnya memang sudah harus dibayarkan, tolong itu juga menjadi prioritas buat teman-teman. Lalu berikutnya adalah
Ini yang sudah menjadi anjuran adalah mengurangi atau membatasi pergi keluar rumah. Oke. Mungkin buat teman-teman yang belum aware dan nonton video ini, coronavirus ini tuh ternyata berdasarkan dari WHO itu bisa airborne 8 jam di udara. Jadi kalau kalian merasa cuma harus tidak perlu bersentuhan dengan orang, itu bisa menjaga kalian tidak terkena coronavirus, itu berarti itu harus dibantahkan karena ternyata lewat udara pun mereka bisa survive untuk sekian jam. Dan which is pada saat kita menghirup udara tersebut dan kita kebetulan tidak beruntung dan kita mendapatkan itu dan kita membawa itu ke rumah, artinya satu orang rumah kita akan kena. Ya, hopefully orang rumahnya semua dalam keadaan punya immunity yang bagus dan keadaannya masih healthy-nya very very good. But kalau misalnya ternyata dalam keadaan yang mungkin lagi ada sakit, ada komplikasi, itu akan menyebabkan ya meninggalnya orang tersebut dalam waktu cepat dengan karena keadaan sudah beberapa case yang kita ngomong beberapa case itu ya dalam waktu berapa hari itu langsung meninggal dengan adanya virus ini. Jadi kalau bisa mengurangi bahasanya pergi keluar rumah itu menjadi opsi yang sangat baik karena sebisa mungkin kita mengurangi penyebaran dan juga kita tidak mau keluarga terdekat kita tuh menjadi korban karena kita terlalu egois. Lalu poin kelima itu yang harus kita lakukan adalah ikuti semua anjuran pemerintah untuk mencegah semua anjuran pemerintah yang baik bersifat dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib kita ikuti. Kalau bisa dilihat pemerintah daerah ini sekarang banyak melakukan surat edaran untuk melakukan penutupan dari misalnya contoh tempat hiburan, bioskop dan sebagainya adalah tempat-tempat yang biasanya orang untuk berkumpul rame-rame mereka close dan berharap supaya bisa mencegah terjadinya penyebaran. Ini baru mencegah terjadinya penyebaran, bukan melakukan recovery karena recovery yang terjadi sekarang adalah kenyataannya itu tidak bisa dilakukan 100% di Indonesia. Kenapa? Jumlah dokter dengan jumlah orang yang sakit itu sangat jomplang. Artinya jumlah dokter yang ada kita saat ini cuma mungkin di bawah 10% dari jumlah orang yang menderita. Karena kenapa? Karena ya sekarang ini kalau misalkan lihat beritanya jumlah dokternya pun mulai berkurang dengan adanya beberapa dokter yang mengidap virus tersebut, yang mengidap penyakit tersebut dan akhirnya meninggal. Artinya jumlah dokternya makin berkurang dan suplai ADP dan juga masker yang ada di Indonesia juga sedang dalam proses distribusi dari sisi pemerintah pusat. Jadi kalau misalnya kita ngomong ya kondisi yang ada di Indonesia itu dari sisi perawatan itu cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Jadi kalau bisa kita selalu menjaga kesehatan, jangan sampai kita sakit dan juga jangan sampai kita bisa menularkan kepada orang-orang lain. Intinya kita stay healthy di rumah dan berharap supaya ya, virus ini bisa segera berakhir. Karena pada saat kita sakit dan kita harus ke rumah sakit, permasalahannya adalah jumlah rumah sakit yang ya ada tempatnya itu sangat terbatas. Jadi ada kemungkinan kalau kita masuk ke permintaan kita sakit dan kita masuk ke rumah sakit tersebut, kita bisa aja ditolak karena tempatnya tidak ada. Makanya sekarang pemerintah juga sedang membuat atau mensulap beberapa hotel dan beberapa wisma menjadi sebuah tempat untuk penampungan orang-orang yang mengidap sakit COVID-19 ini. Tapi kita tidak bisa ngomong karena jumlahnya mungkin masih akan bertambah. Ini sudah dalam proses, dalam saat investigasi. Kita ngomong ini baru di Jakarta yang banyak. Kita belum tahu maksud saya di beberapa pulau lain itu pun kita belum tahu berapa banyak orang yang masih mengidap karena jumlah distribusi artinya proses testing dan sebagainya itu masih terfokus di Jakarta. Kita belum ngomong kota lain yang kayak misalnya di Kalimantan, Sulawesi itu kita belum tahu berapa jumlah orang yang sudah terkena. Hopefully sih tidak ada, tapi kita tidak bisa ngomong karena virus ini itu saling bisa berpindah dengan hanya kita berinteraksi dengan orang lain. Itu sih yang harus menjadikan concern bagi teman-teman juga. Oke. Nah, ini kira-kira anjuran dari kita untuk bisa supaya tetap survive. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya ada yang mau kontak kita buat secara personally, kita tuh sedang ada mengadakan coaching clinic online. Buat teman-teman yang pengen bertanya, ini free ya by the way. Jadi kita bisa ngobrol langsung dan kita juga bisa saling sharing keadaan teman-teman masing-masing. Nah, di sini kalian bisa lihat nanti kita akan post ini di Instagram. Jadi di sini ada online coaching klinik yang bisa kalian
booking, nanti bisa dihubungi dengan tim kita supaya bisa kalian berkonsultasi mungkin salah satunya mengenai strategi bagaimana untuk survive di keadaan seperti ini dengan kondisi kalian masing-masing. Ini bisa kalian cek nanti di Instagram kita, di @trustvision di Instagram nanti akan ada orang yang akan membantu kalian untuk bisa membooking waktu yang kalian prefer untuk bisa kapan kalian berkonsultasi secara online. Dari coaching klinik itu juga nanti akan kita tunjukkan, kalau saat ini saya tunjukin bagaimana saya menjalankan perusahaan saya. Dengan keadaan seperti ini, salah satu yang menurut saya penting adalah kita harus kontrol biaya kita, yang seperti tadi saya ngomong, saya akan tunjukkan solusinya di belakang. Artinya ini solusi dari saya. Bagi sebuah perusahaan kita harus yang punya namanya strategi selama 6 bulan ke depan. Ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini adalah strategi yang saya lakukan. Saya tetap bisa memonitor ya dengan sebuah aplikasi yang dinamakan dengan jurnal, dan kalian bisa akses ini di my.journal.id. Itu bisa nanti kalian klik linknya di bawah di description ini. Nah, ini salah satu yang saya lakukan adalah saya melakukan budgeting di sini. Artinya kita akan melihat selama 6 bulan ke depannya apakah saya masih bisa survive di perusahaan kita. Jadi kita melakukan sini ada budget management. Nah, di sini kita bisa melakukan create budget ini untuk jangka waktu 6 bulan ke depan. Nah, ini adalah histori kita. Oke, nah nanti kalian bisa masukkan budget yang menurut kalian masih masuk akal buat kalian dari sisi revenue, mungkin masih ada bakal berapa, habis itu juga pendapatan akan berapa, dan biaya-biaya yang akan kalian keluarkan berapa, dan kalian akan menekan biaya itu sampai seperti apa, kalian bisa tahu di sini. Dengan tujuan adalah kita bisa mengontrol biaya kita selama 6 bulan ke depan agar bisa menghindari yang terjadinya COVID ini. Jadi ini salah satu strategi yang saya tadi bilang saya mau tunjukkan bagi perusahaan bagaimana cara kontrol budget adalah saya menggunakan salah satu aplikasi adalah jurnal ini. Nanti kalian bisa menghubungi juga kita di description di bawah atau melalui DM di Instagram juga boleh. Ini mau tahu misalnya mau didemokan atau pengen tahu nih aplikasi apa sih sebenarnya, aplikasi ini bisa ngapain aja sih, feel free, nanti ada tim kita akan membantu untuk mendemokan bagaimana caranya kerjanya si jurnal ini dan apakah bisnis kalian itu bisa applicable untuk dipakai selama keadaan seperti ini. Oke, kira-kira itu dari saya. Kalau misalnya ada komen atau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ketik di bawah video ini. Pastikan keadaan kalian selalu sehat supaya kita bisa terus bekerja untuk nanti karena kita bukan hari ini, kita hanya menghadapi ini cuma untuk 2-3 bulan atau sampai 6 bulan ke depan. Itu adalah untuk saat ini, hidup kita masih panjang, jadi kita harus tetap berpikir bagaimana caranya agar kita bisa meneruskan hidup ini dengan menghadapi cobaan yang saat ini kita sedang alami. Oke, stay tune untuk semua Trust Nation. Kita akan kembali lagi dengan video-video yang lebih komprehensif, dan juga buat teman-teman yang ingin bertanya dan atau mempunyai topik yang ingin dibahas bisa taruh juga di komentar yang ada di video ini. Oke, see you and keep healthy.